Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah cerita para nabi dan rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Dan kita masih membahas tentang cerita sekitar pasca kekalahan mantan tukang sihirnya Fir'aun. Dan setelah kejadian itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Fir'aun semakin otoriter, semakin jahat, semakin ganas, dan membunuh lagi anak-anak laki-laki yang baru lahir, dan begitu juga menghinakan perempuan-perempuan dari kalangan Bani Israel. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Dan berkatalah Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa, dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Jadi dalam ayat ini, saking marahnya Fir'aun, jadi Fir'aun itu kepingin membunuh Nabi Musa dengan tangannya sendiri. Dan niatnya ini nanti akan dilaksanakan pada saat pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya kepada Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Tapi niatnya tidak tercapai sampai akhirnya nanti Fir'aun pun mati ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Nanti akan sampai ceritanya. Cuman memang niatnya Fir'aun ini ingin membunuh Nabi Musa, karena tukang sihirnya kalah, jadi dendamnya Fir'aun ini luar biasa, sehingga Fir'aun kepingin turun tangan sendiri untuk membunuh Nabi Musa. Di ayat 27 sambungannya, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku Allah dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Jadi ketika Nabi Musa mendengar nih ancaman Fir'aun yang dia ingin membunuh Nabi Musa dengan tangannya sendiri,
Karena Fir'aun mempunyai kekuasaan sehingga dia kepingin turun tangan. Komandannya langsung turun tangan. Lalu Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya, wahai Fir'aun, Tuhanmu itu sebenarnya Allah, sebagaimana Allah juga Tuhanku, Tuhan seluruh semesta alam. Aku berlindung kepada Allah dari orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari pembalasan. Dan begitulah sebenarnya kalau kita tidak mampu melawan kekuasaan dari orang-orang yang zalim, maka sebaiknya kita tidak ada lain menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala saja. Dan begitulah para nabi dan rasul menyerahkan diri semuanya kepada Allah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang kita pernah ceritakan dibakar, tidak bisa melawan lagi, maka semuanya diserahkan kepada Allah. Bahkan dalam cerita yang pernah kita sebutkan, Jibril alaihi salatu wasalam datang kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, izinkan aku untuk menolongmu. Bahasa kitanya nih ya, begitu juga para malaikat. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau dari engkau wahai malaikat aku tidak mau, tapi kalau pertolongan dari Allah Ta'ala aku mau. Kalau engkau tidak mau, tapi kalau Allah mau. Ini saking kuatnya Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala. Maka cukup Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim saking tidak bisa lagi melawan kekuasaan Namrud. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy sudah mengepung rumahnya Nabi di malam hijrahnya Nabi, tidak ada lagi jalan keluar kecuali yang menunggu kematian, kecuali hanya menunggu kematian saja. Tapi Nabi menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi pun keluar, diperintahkan oleh Allah keluar dari rumah tadi. Tempat tidur beliau digantikan oleh Sayyidina Ali. Nabi keluar dengan membaca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan ada dinding penutup di depan mereka, dan di belakang mereka juga ada dinding penutup, dan kami tutup mata-mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Keluar Nabi Muhammad. Kemudian bersama Sayyidina Abu Bakar tidak langsung ke kota Madinah, tapi berdiam dulu di Jabal Thur. Sayyidina Abu Bakar takut sekali. Bukan takut untuk dirinya, tapi Nabi Muhammad. Yang dia takutkan adalah Nabi Muhammad. Kalau aku, kata Abu Bakar, mati ya ceritaku tidak apa-apa. Tapi kalau Nabi Muhammad yang mati, maka cerita habis. Tidak ada lagi cerita Islam. Itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Gemetar Sayyidina Abu Bakar ketika orang-orang Quraisy sudah ada di depan pintu goa. Sehingga Nabi mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, jangan takut, jangan gentar. Allah beserta kita. Apakah Allah menurunkan malaikat untuk mengusir orang-orang Quraisy itu yang ingin membunuh Nabi? Tidak. Tidak perlu kekuatan besar, cukup Allah mengirimkan dua binatang yang lemah. Yang pertama adalah laba-laba, membuat sarang di depan pintu Jabal Thur, pintu gua Jabal Thur. Kita lihat berapa sih kekuatan sarang laba-laba itu? Enggak kuat-kuat banget. Burung merpati bertelur di depan pintu gua. Apa daya burung merpati, ditakut-takutin saja dia sudah lari, diinjak telurnya pecah. Tapi di dalam
kelemahan itu ternyata mempunyai kekuatan yang besar, sehingga menutup mata hati, mata kepala, dan juga mata hati orang-orang Quraisy, sehingga mereka tidak akan masuk. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau Nabi Muhammad masuk, maka hancurlah sarang laba-laba ini. Kalau Nabi Muhammad masuk, maka telur merpati ini mungkin akan pecah dan burungnya akan terbang. Hanya itu saja. Pertolongan terakhir, Nabi minta kepada Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita, kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Nah, begitulah juga kita. Kalau memang tidak ada lagi daya dan upaya melawan orang-orang yang zalim, sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Allah menjadi wakil kita dalam menolong kita. Sebaik-baik wakil dan sebaik-baik penolong adalah Allah. Nah, begitulah Nabi Musa. Kita kembali. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ini Allah. Tetap Allah tegaskan, tetap Nabi Musa menegaskan, hai Fir'aun, bahasa kitanya, bukan engkau yang jadi Tuhan. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan Bani Israel, Tuhan seluruh alam adalah Allah Ta'ala. Aku berlindung kepadanya dari orang-orang yang sombong seperti dirimu, dan juga orang-orang yang tidak takut dan tidak beriman dengan hari kiamat. Di dalam ayat yang berikutnya, surah Mukmin 28-29, sambungannya agak panjang ayatnya. Wa qala rajulun mu'min wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Dan ada seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut Fir'aun. Jadi di antara pengikut Fir'aun ini ternyata ada yang menyembunyikan imannya. yakni telah beriman kepada Nabi Musa dari kalangan orang dekat Fir'aun. Nanti kita lihat siapa orang dekat Fir'aun ini yang dia beriman kepada Fir'aun. Selain Siti Asiyah ya. Kalau Siti Asiyah kita sudah sebutkan pada cerita yang lalu, Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Orang yang paling dekat dengan Fir'aun Siti Asiyah, karena istrinya beriman kepada Nabi Musa. Dan Siti Asiyah berlindung kepada Allah dari apa yang dilakukan Fir'aun kepada dirinya. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa selama menikah Siti Asiyah ini, mohon maaf, masih dalam keadaan perawan. Kenapa? Karena setiap kali Fir'aun ingin mendatangi Siti Asiyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Siti Asiyah tidak disentuh oleh Fir'aun. Lalu gantiannya apa? Allah merubah wujud seorang jin perempuan yang wujudnya itu seperti Siti Asiyah. Yang dia pikir Fir'aun itu menyangka itu adalah istrinya,
tapi ternyata itu adalah jin perempuan yang dirubah oleh Allah wujudnya seperti Siti Asiyah. Sehingga dikatakan semua anak yang lahir dari jin ini itu anaknya Firaun, korengan, kudisan, kurapan, sangkadian, gatalan. Karena dia menikah, dia menggauli jin perempuan itu. Dan ketika Firaun mengetahui bahwa Siti Asiyah istrinya beriman kepada Allah Ta'ala, maka Firaun pun membunuh Siti Asiyah dengan cara yang kejam. Bagaimana caranya dia bunuh? Ada yang mengatakan Siti Asiyah ditaruh di lantai di tanah, lalu batu yang besar, yang sangat besar, dijatuhkan dari atas sampai mengenai jasadnya Siti Asiyah. Tapi dikatakan sebelum batu itu jatuh ke badannya Siti Asiyah, ruhnya Siti Asiyah telah dicabut duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Siti Asiyah tidak merasakan sakit ketika nyawanya dicabut. Dari pendapat yang lain, bukan dijatuhkan batu itu, tapi batu itu ditindihkan di badannya Siti Asiyah, ditaruh, bukan dijatuhkan. Ala kuliah, dijatuhkan atau ditaruh batu yang besar di badannya, semuanya pakai batu. Tapi yang hebatnya, yang Masya Allah, ruhnya Siti Asiyah itu telah dicabut oleh Allah Ta'ala lebih dahulu sebelum batu itu menimpa jasadnya Siti Asiyah, sehingga Siti Asiyah tidak merasakan sakit pada saat sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin ada dikirimin, bukan kiriman ya, ada orang dikirimin ya di media sosial, di Facebook, tentang masalah Palestina ini. Jadi katanya di situ, saya juga baru tahu, orang yang mati syahid itu ada mempunyai beberapa kemuliaan. Ada beberapa kemuliaan yang dia dapat. Bahkan kemuliaan ini tidak dirasakan oleh Nabi dan Rasul, kecuali Nabi dan Rasul yang mati syahid di medan perang. Bagi orang yang mati syahid di medan perang, dia akan mendapatkan ini. Itu disebutkan ada 5, tapi saya hafal atau tidak ya, saya sebutkan saja. Kalau cukup 5 ala kulli hal, kalau kurang berarti saya lupa itu. Yang pertama, sebelum meninggal di medan perang ini, itu dia ngelihat tempatnya di surga. Melihat tempatnya di surga. Itu kelebihannya. Pertama. Satu. Yang kedua, sebelum dia dibunuh oleh musuh, itu ruhnya sudah dicabut oleh Allah Ta'ala duluan, sehingga dia tidak merasakan sakit ketika mati terkena bom, terkena runtuhan. Itu ruhnya diambil duluan oleh Allah Ta'ala. Itu kata ulama seperti itu, sebagaimana Allah mencabut ruhnya Siti Asiyah sebelum batu itu jatuh. Mungkin kita ngelihat kalau ada orang yang terkena bom, hancur jasadnya, ngerinya. Tapi ada ulama yang mengatakan sebelum bom itu mengenai dirinya, ruhnya telah Allah cabut lebih dahulu, sehingga dia tidak merasakan sakit ketika terkena bom itu. Dan Allah yang menyambutnya langsung itu. Nah itu ya. Yang ketiga, jasadnya tidak boleh dimandikan. Kalau Nabi dan Rasul, jasadnya dimandikan. Para Nabi dan Rasul yang meninggal, bukan di medan perang ya, jasadnya dimandikan. Tapi kalau para syuhada, nggak dimandikan jasadnya. Tidak dimandikan. Kenapa? Karena darahnya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Sehingga kata ulama haram dimandikan. Yang keempat, tidak perlu disolatkan. Tidak perlu disolatkan orang yang mati syahid dunia akhirat itu. Kalau Nabi dan Rasul disolatkan.
Nabi kita dimandikan, dikafani, disalatkan, tapi orang mati syahid tidak. Kenapa tidak disalatkan? Karena dosanya telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Apapun dosanya yang dia kerjakan itu diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali hutang. Ini orang nih ya, dia berzina, mabok, apa semuanya itu. Kemudian ada perang jihad umpama, lalu dia ikut perang, mati di medan perang, semua dosa yang dikerjakan habis, terhapus ketika dia mati di medan perang tadi. Cuman ada ulama mengatakan kecuali hutang. Sehingga ada orang cerita ya, jamaah saya waktu saya ceramah begitu, setelah ceramah subuh lalu diajak makan itu ya, makan nasi kuning. Dia cerita gini katanya, ini saya mendengar katanya Hamas, tentara Hamas yang ada di Palestina itu, banyak orang yang kepingin ikut menjadi tentara Hamas, tapi tidak semuanya diterima menjadi relawan. Boleh menjadi tentara Hamas dengan 2 syarat. Apa itu? Yang pertama, hafal Quran. Kalau tidak hafal Quran gak boleh jadi tentara Hamas. Hamas ini kan ahli sunnah wal jamaah katanya. Kalau Hizbullah itu tentara Syiah. Makanya Hamas dengan Hizbullah ini nggak satu aliran, tapi saat ini mereka bersatu untuk melawan Israel. Wallah alam, benar atau tidaknya itulah yang terjadi. Jadi syarat pertama hafal Quran. Kalau tidak hafal Quran nggak boleh jadi tentara Hamas. Yang kedua katanya nggak punya hutang. Nggak punya hutang. Karena kalau punya hutang percuma aja mati di medan perang katanya. Mati di medan perang percuma. Nggak bisa masuk surga juga karena terhalang dengan hutang. Makanya dia cerita berapa banyak orang Indonesia yang kepingin menjadi tentara Hamas, tapi Hamas menolak semua. Kenapa? Indonesia itu banyak kredit katanya, jadi nggak boleh ikut perang katanya. Banyak kredit, nanti meninggal hutang banyak di kreditan. Sudah dosa ikut katanya. Saya mendengar itu, benar juga. Tapi apakah benar syaratnya yang 2 tadi, hafal Quran dan yang tidak punya hutang? Wallah alam. Tapi kalau hafal Quran jelas itu, ya jelas. Antaranya yang relawan yang asli itu bukan bukan masyarakat umum, tapi yang asli itu semuanya hafal Quran dikatakan. Nah itu subhanallah. Itu yang keempat. Yang kelima, mereka nanti di akhirat ya, bangkit ini yang ahli syuhada ini darahnya itu menjadi harum misik, bercucuran darahnya keluar dari tubuhnya, itu keluar menjadi harum misik, menjadi harum misik. Nah, itu kelebihan orang mati syahid. La ilaha illallah. Kita kembali. Dan ada seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut Firaun. Jadi ada orang yang beriman, padahal dia masih menjadi keluarga Firaun, orang terdekat Firaun, kerja sama Firaun, tapi dia sudah beriman. Yang menyembunyikan imannya, tapi diam-diam imannya. Kenapa? Karena kalau Firaun tahu, celaka sudah, dibunuhnya. Istrinya saja dibunuhnya. Tukang sihirnya Firaun yang kita sebutkan, ada yang mengatakan sampai 20.000 tukang sihir dibunuhnya semua dengan cara dipotong tangan kaki dengan cara berselang-seling, kemudian dipancung begitu. Apalagi cuma 1 orang ini. Jadi ada seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya. Ia berkata, apakah engkau akan membunuh seseorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Jadi orang ini nasihatin Firaun, Firaun, kau mau membunuh Musa, padahal dia datang dengan membawa kebenaran. Apa yang kau minta Nabi Musa telah tunjukkan. Kau minta mukjizat, Nabi Musa tunjukkan. Kau mau perang tanding dengan Nabi Musa, kalian kalah, Nabi Musa menang. Sudah benar nih, Nabi Musa ini seorang nabi. Kamu membunuh dia, bahasa kitanya nih. Orang ini nasihatin nih kepada Firaun.
Dan jika ia seseorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa atasnya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana akan diancamkannya kepadamu, dan juga akan menimpa kepadamu. Jadi orang ini nasihatin, Firaun, bahasa kitanya ya, tidak usahlah kau bunuh Nabi Musa. Kalau dia bohong, nanti dia kena tulahnya. Kalau dia bohong, dia nanggung dosanya sendiri, dia kena nanggung celakanya sendiri. Ya, tidak ada orang yang bisa menang dengan kebohongan itu. Suatu saat pasti akan terbongkar kebusakannya. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, akan tercium juga. Jadi orang ini nasihatin Firaun, sudah Firaun bisa dibunuh, biarkan aja lah Musa itu. Kalau dia benar, kalau dia bohong, dia yang nanggung dosanya. Tapi kalau sebaliknya, dia yang benar, kamu yang bahaya. Kamu kena tulahnya, alias senjata makan tuan kembali kepada dirimu. Nah, seperti itu tuh nasihatnya orang ini. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang melampaui batas lagi pendusta. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, untuk mula kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi, siapakah yang akan menolong kita dari adab Allah jika adab itu menimpa kita? Firaun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak akan menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Firaun dengan sombongnya tetap mengatakan, aku benar, kau yang salah Firaun, kau yang salah wahai Musa. Baik, kita bahas di sini. Dikatakan pertanyaannya, siapakah seseorang laki-laki itu yang menyembunyikan imannya di hadapan Firaun? Keluarga dekatnya Firaun beriman kepada Nabi Musa, tapi pura-pura ikut dengan Firaun, tapi sudah beriman dengan Nabi Musa. Nah, dikatakan dalam kitab ini, seorang laki-laki yang dimaksud itu adalah putra pamannya, alias keponakannya siapa? Keponakannya Firaun. Putra pamannya Firaun. Berarti apa ya? Sepupu sekali ya? Sepupu sekalinya Firaun. Dia menyembunyikan keimanannya dari kaumnya karena takut kepada Firaun dan pengikutnya. Orang ini adalah seorang Israel. Namun hal ini bertolak belakang dengan redaksi ayat, baik dari segi lafal maupun maknanya. Nah, itu yang pertama, pendapat pertama. Ibnu Juraid berkata bahwa Ibnu Abbas mengatakan tidak ada yang beriman kepada Musa dari bangsa Kipti kecuali hanya seorang laki-laki itu dan seorang yang datang dari ujung kota serta istrinya Fir'aun. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Jadi kalau dari kalangan Kipti, ini keluarga besar orang Mesir, itu nggak ada yang beriman kecuali dua orang yang kita sebutkan tadi, istrinya Fir'aun dan laki-laki ini. Dan tadi ada yang mengatakan laki-laki itu adalah sepupunya siapa namanya ini? Sepupunya Fir'aun. Dan yang sepupunya Fir'aun ini katanya orang Israel. Tapi yang kalau orang Israelnya ini kayaknya bertolak belakang. Kalau sepupunya masih bisa, tapi kalau sepupunya Fir'aun ini adalah orang Israel, enggak. Di situ yang jadi perdebatan. Nah, jadi dikatakan cuman ada dua orang dari bangsa Kipti yang masuk ke agama Islam. Yang pertama istrinya Fir'aun, orang Kipti, orang Mesir. Dan yang kedua adalah laki-laki ini yang dikatakan adalah sepupunya Fir'aun. Dia bukan orang Israel, tapi dia adalah orang Kipti, bangsa Kipti. Dan itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Juraid. Begitu juga dalam riwayat daripada riwayat Ibnu Abi Hatim. Al-Imam Daruqutni mengatakan tidak ada orang yang dikenal namanya dengan sebutan Syam'an, suatu nama yang diawali dengan huruf Shin, kecuali hanya ia saja, yaitu orang mukmin dari keluarga Fir'aun. Demikian yang diceritakan oleh Al-Imam Suhaili.
Nah, kalau Imam Daruqutni mengambil dari pendapat Imam Suhaili, orang yang beriman itu sepupunya tadi yang bernama adalah Syam'an. Tapi dalam kitab Tarikh At-Tabrani, orang itu namanya adalah Khair. Namanya Khair. Wallahu a'lam. Nah, jadi sini pendapatnya macam-macam. Yang pertama tadi adalah sepupunya Fir'aun, tapi orang Israel. Ini sepupunya oke, tapi Israelnya nggak oke. Pendapat yang kedua sepupunya Israel, sepupunya Fir'aun, tapi orang Kipti. Nah, namanya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Syam'an dan ada juga yang mengatakan namanya Khair. Baik, nanti kita lanjut lagi ya di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Apabila ada jamaah yang kepingin berangkat umroh tanggal 30 November, masih ada kesempatan mendaftar 12 hari dengan harga 32 juta. Dan juga ada keberangkatan di bulan Desember, tanggal 24 Desember. Jadi tahun barunya nanti di Mekah ya. Siapa tahu yang kepingin berangkat, harganya tetap sama 32 juta rupiah. November tanggal 30, Desember tanggal 24 Desember. Dan apabila ada yang berangkat di bulan Januari, insya Allah ada keberangkatan umrah di tanggal 12 Januari ya, harganya tetap sama 12 hari dengan harga 32 juta, 9 hari 29 juta. Siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar. Dan kita juga membuka Haji Furada dengan harga dua ya, ada dua harga. Yang pertama harga 185 juta, ini haji ekonomis, hotelnya bintang 3, 30 hari perjalanan. Kemudian yang kedua harga 195 juta, itu juga 30 hari tapi bintangnya bintang 5 hotelnya. Siapa tadi yang kepingin berangkat Haji Furada tahun 2024 langsung berangkat, maka dipersilakan segera mendaftar. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.